Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam sehat dan salam semangat. Jumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini, anak-anakku yang hebat, kita akan belajar pada tema 7, perkembangan teknologi, masuk kepada subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, serta pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar tentang menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang, kemudian menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar, dan mengidentifikasikan gerakan membatik atau gerakan-gerakan menjadi sebuah tarian. Nah, pada pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuat pakaian dari berbagai sumber, misalnya dari buku, koran, majalah, ataupun dari internet. Nah, informasi dapat berupa teks, bacaan, gambar, ataupun bagan. Setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada buku kalian halaman 61. Dengarkan dan simak baik-baik apa yang Pak bacakan. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian tersebut dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Dan pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama. Hari ini, udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Kalian bisa membacakan teks berikut dengan memperhatikan tanda baca. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian yang melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka digunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Nah, setelah membaca teks di atas, bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti, kemudian garis bawahi kalimat pertama
ingat kalimat pertama dari setiap paragraf. Kemudian tuliskan isi cerita dari paragraf tersebut pada bagian berikut. Ini dinamakan peta pikiran. Jadi kalian diminta pertama adalah untuk memberi garis bawah pada awal kalimat di setiap paragraf. Jadi nanti kalian akan menulisnya di sini, awal kalimat pada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Mari kita lihat sama-sama, atau kita garis bawahi. Nah, ini yang disebut paragraf pertama. Jadi kalian menandai dengan memberi garis bawah pada kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Kemudian yang ini adalah kalimat kedua. Lalu ini adalah kalimat ketiga pada paragraf ketiga. Dan ini adalah kalimat keempat pada paragraf 4. Dan ini adalah kalimat utama pada paragraf 5. Setelah kalian menandai, kemudian kalian tuliskan kalimat-kalimat tersebut pada pokok pikiran yang ada di bawah ini. Nah, kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapat dari setiap paragraf, tuliskan jawabanmu dengan kalimatmu sendiri. Nah, kalian dapat menulis kalimat utama pada masing-masing paragraf di bagian ini. Jadi berurutan mulai paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 di sini. Oke. Nah, setelah kalian sudah mempelajari itu, kita akan belajar lagi tentang menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Nah, ada yang namanya garis-garis lipatan pada kertas yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Bangun persegi seperti contoh di sini memiliki 4 sumbu simetri. Jadi, sumbu simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada buku kalian halaman 65 dan seterusnya. Nah, kalian dapat tetap belajar ataupun berlatih membaca bersama dengan teman di sekitar rumah. Perhatikan kembali. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Ini adalah contoh motif pada kain. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah seperti Udin. Hitunglah banyak cara melipat yang kamu bisa dapatkan. Nah, bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis
yang membagi bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Yang pertama, kalian bisa menyediakan kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian yang kedua, kertas tersebut dilipat ke arah samping menjadi dua bagian yang sama. Lalu bukalah lipatan kertas tersebut dan buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi panjang menjadi dua bagian yang sama? Nah, mari kita lakukan bersama-sama. Ini adalah contoh kertas berbentuk persegi. Yang pertama adalah kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar dan menutupi. Nah, bagian yang berbentuk seperti garis inilah yang disebut simetri lipat. Selain melipat ke samping, bisa juga melipat ke arah atas ataupun bawah seperti ini. Oke. Tertutup sama besar, tidak ada yang terlewatkan. Nah, inilah yang disebut simetri lipat, garis simetri lipat. Nah, selain ke samping, ke atas atau ke bawah, apakah dia bisa miring? Kita coba bersama-sama. Jika dibuat miring begini, seperti ini, ada bagian yang tidak tertutupi. Bagian ini tidak tertutupi. Jadi bangun persegi hanya memiliki dua simetri lipat, yaitu ke samping atau ke atas dan ke bawah. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian membuat percobaan di atas, tugas kalian adalah mencari banyak simetri lipat pada bangun datar lain selain bangun persegi. Misalnya, selain persegi panjang, misalnya persegi atau segitiga, dan masih banyak lain. Kalian bisa bekerja sama dengan teman di sekitar ataupun meminta bantuan orang tua kalian di rumah. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengidentifikasi gerakan menjadi sebuah tarian. Nah, gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama disebut dengan tari. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Gerak dalam tari dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. Gerak kuat pada tari biasanya ditandai dengan tempo musik yang cepat. Gerak kuat atau cepat pada tari menggambarkan semangat, riang gembira, ataupun sedang marah. Gerak lemah adalah gerak yang lembut. Tempo musik pengiring gerakan lemah biasanya pelan. Gerak lemah juga dapat kamu jumpai pada kegiatan membatik. Nah, gerakan tari bukan cuma membatik. Kita bisa melihat berbagai jenis gerakan itu pada buku kalian. Mari kita lanjutkan. Pada halaman 71, kalian dapat melihat gerakan-gerakan tari, ataupun kalian dapat membaca. Supaya kalian dapat lancar membaca, pada halaman 71. Jadi gerakan tari itu selain membatik, ada juga gerakan
memintal kapas dengan posisi seperti pada gambar. Kemudian selain memintal kapas, ada juga gerakan menenun seperti pada contoh gambar pada buku kalian. Selain menenun, ada juga gerakan menjemur dengan posisi ataupun gerakan seperti pada buku kalian halaman 72. Nah, perhatikan kembali apa yang akan Pak bacakan. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Peragakan gerakan memintal dan menenun di atas. Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring. Berkreasilah dan teruslah berlatih sampai gerakanmu halus. Anak-anakku yang hebat, semoga apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kita. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, membantu orang tua, dan selalu rajin belajar. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam sehat.